Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu meme koin yang mana teman-teman semua banyak banget request terkait analisa meme koin satu ini di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So kita akan bahas di video kali ini meme koin Mudeng teman-teman, atau Muding ya biasa disebutnya. Dan tentu sebelum itu, karena ini adalah meme coin yang mana pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh community dan juga tensi pasar yang sedang happening. So disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So harapannya teman-teman selalu do your own research karena this is not a financial advice. Dan di sini ya, sebenarnya di beberapa waktu lalu saya itu udah buatin terkait video analisa Muding ini, tapi karena banyak banget yang request, jadi di video kali ini akan saya bahas kembali seputar Muding. Dan buat teman-teman yang belum nonton mungkin di video-video sebelumnya terkait pembahasan saya seputar Muding ini, boleh banget kalian nonton video tersebut terlebih dahulu, karena di sana saya jelasin terkait apa itu Muding dan juga POV atau sudut pandang saya pada saat price action Muding belum sampai di titik sekarang, teman-teman. Dan setelah itu teman-teman boleh banget nih untuk balik lagi ke video ini. Nah, di sini teman-teman, buat kalian yang belum tahu nih ya, untuk area-areanya ini udah saya marking sesuai dengan POV saya, dan tentu ini hampir semua areanya nggak ada yang saya ubah teman-teman, dan masih stay dengan area-area yang sama sebagaimana yang ada di video-video sebelumnya. So teman-teman juga boleh banget cross check seputar analisa saya di beberapa waktu lalu apakah sesuai atau enggak dengan yang sekarang teman-teman. Di mana di sini kalau misalkan kita coba amati ya dari segi Muding ini, mungkin dari market cap-nya dulu, di mana dari segi market cap Muding ini ada di peringkat ke-362 berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Dan di sini saya sortir ya dari sektor memes, di mana ditinjau dari sektor memes ini Muding ada di antara NPC atau di bawah NPC dan juga di atas Toshi, teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman yang notice ya, actually di video-video sebelumnya saya sempat notice bahwasannya kemungkinan besar Muding ini akan testing nih ke demand area di bawah sini. Dan exactly teman-teman, kalian bisa notice ini demand areanya nggak saya ubah. Kalian boleh banget make share di video-video sebelumnya, dan dengan tepat ya, dengan sangat tepat bisa dikatakan dia hit di demand area di sini, and then mulai ada bounce back nih teman-teman. Kalian bisa lihat kalau misalkan kita kotakin lagi ya, kalian bisa lihat di sini mulai ada bounce back yang lumayan lah ya teman-teman dari demand area sini. Kalau kita hitung dari bawah, dia udah bounce lebih kurang belasan persen teman-teman. So congratulations buat teman-teman yang mungkin memanfaatkan kesempatan tersebut atau mungkin eee, udah mengambil keuntungan ya dari pergerakan harga ini. Congratulations dulu buat teman-teman yang mungkin juga udah nonton video analisa saya sebelumnya. Mungkin ada yang terhindar dari kerugian, mungkin ada yang manfaatin kesempatan dan peluang buat entry dan sebagainya. Itu congratulations. Namun sekali lagi saya sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan ini pure hanya sudut pandang saya pribadi. Di mana di sini kalian bisa notice Muding ini sudah rebound-nya dari demand area di sini. Namun seperti yang saya katakan, bisa aja Muding ini hanya sedikit rebound aja karena memang efek reaction dari adanya buyers di sini, dan lanjut turun itu sangat memungkinkan teman-teman. So di video kali ini kita akan bahas terkait probability yang mungkin terjadi nih sama price action Muding ke depannya. Dan beberapa price action seperti yang di belakangnya sini, dan mungkin dari awal atau mungkin dari ketika dia di sini, ini mungkin nggak akan saya bahas lagi. So teman-teman boleh banget untuk lihat pembahasan tersebut di video-video saya yang sebelumnya, karena di situ saya jelasin dengan cukup detail ya terkait price action Muding ketika masih di sini. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa notice ya ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama pergerakan harga dari Muding ini. Di mana yang pertama, ada potensi ya memang apabila tekanan jualnya terus berlangsung seperti ini, dan kalian bisa notice juga tekanan buyersnya sepertinya tidak sekuat itu teman-teman, meskipun memang memvalidasi di sini adalah demand area di mana ada tekanan buyers. Namun kalian bisa compare nih tekanan buyersnya yang cuman segini sama penurunannya nih yang sangat signifikan nih. Kalian bisa lihat penurunannya kayak sekali nafas, namun ketika rebound dia nih kayak quote on quote kayak nggak ada tenaga teman-teman ya. Jadi memang ada potensi ya bahwasannya Muding ini bisa breakdown dari demand area di sini. So jika dia memang harus terbreakdown dari demand area sini, maka ada potensi pergerakannya seperti ini. Saya udah pernah notice di video sebelumnya, dan tentu potensial selanjutnya adalah menuju ke demand area yang ada di bawahnya. Mengingat kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonacci, mungkin kita ukur dari sini ke sini dan saya perluas supaya teman-teman lebih jelas untuk lihatnya. Maka kalian akan menjumpai teman-teman bahwasannya dia ini udah hit di area 1,618 ya, which is di demand area di sini dia udah memenuhi target price penurunan yang pertama.
Dan jika dia breakdown dari demand area ini, maka ada potensi dia memenuhi target price-nya yang kedua dalam segi penurunannya, which is di area 2,618-nya yang juga merupakan, angka golden ratio dari Fibonacci. Which is itu juga tepat nih di demand area yang di beberapa video sebelumnya juga pernah saya notice teman-teman. Di mana saya pernah gambarin demand areanya namun memang nggak secara sangat jelas ya, karena pada saat itu saya gambarin kasar aja. Dan di sini saya gambar utuh teman-teman, kalian bisa lihat. Di sini adalah area di mana sebelumnya Mudding sempat tertahan beberapa kali dan memang ada potensi jika dia breakdown atau Mudding ini breakdown dari demand area di sini, maka demand area ini akan menjadi target, tujuannya yang mungkin paling realistis untuk dicapai. Dan demand area ini jika di-breakdown otomatis akan berubah menjadi area resistance atau supply area dari Mudding. Dan oke, itu untuk kemungkinan yang pertama teman-teman, di mana, kemungkinan tersebut adalah kemungkinan yang cukup bearish dari Mudding, di mana dia akan, terkoreksi ke bawah sini dan, maybe akan hit di demand area ini, di mana itu adalah probability yang pertama atau kemungkinan bearish-nya. Namun kita juga harus menyediakan ruang lain, terkait Mudding ini, di mana market ini penuh dengan ketidakpastian teman-teman. So, di mana kalian pasti bisa tahu ya, bahwasannya yang pasti adalah suatu ketidakpastian dan kita harus menyediakan ruang untuk beberapa dan berbagai kemungkinan lain. Di mana di sini tentu ada kemungkinan di mana jika memang di demand area ini ada tekanan beli yang cukup signifikan atau paling enggak deh Mudding ini berhasil bertahan di demand area ini dan nggak breakdown, maka ada potensi paling enggak Mudding ini bisa nih, perlahan climbing up, maybe seperti ini teman-teman. Mungkin dia perlahan climbing up dan maybe, targetnya adalah selain supply area di sini mungkin ada potensi ya memang Mudding ini bisa nih untuk, nge-fill fair value gap yang tertera di sini teman-teman. Jadi kalau kalian notice di sini ada fair value gap yang belum diisi, so memang ada kemungkinan nih untuk Mudding bisa aja testing di fair value gap ini ataupun bahkan bisa hit di supply area yang di sini teman-teman. Dan kalau kalian maybe mau nih lihat Mudding ini kembali ke bullish sequence ya dan nggak terus-terusan berada di trend bearish-nya, ini paling nggak PR-nya Mudding ini adalah harus, breakout dari area resistance atau supply areanya yang ada di atas ini. Kenapa? Karena seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, posisi lower high terakhir dari Mudding ini ada di sini teman-teman. Nah, di titik yang ini mungkin saya coba rapihin. Nah, kayak gitu. Untuk lower high dari Mudding terakhir kali ada di sini. So, untuk bisa membentuk yang namanya higher high dan kembali memulai bullish sequence-nya, dia harus berhasil breakdown dari resistance-nya yang di sini sekaligus melewati lower high yang di sini sehingga akan terbentuk yang namanya higher high. Dan jika memang hal tersebut berhasil terjadi, mungkin nggak dalam waktu cepat, misalkan let's say harus perlahan dulu and then baru breakout dan mungkin seperti ini, mungkin itu adalah salah satu indikasi yang cukup positif ya untuk Mudding karena memang ada potensi dia untuk melakukan penguatan lebih lanjut. Namun tentu saya tahu itu nggak gampang dan butuh liquidity yang besar karena memang di sini kalian bisa lihat ya terkait pembeliannya aja ini nggak terlalu powerful teman-teman, bahkan di demand area yang mungkin relatif menarik ya karena sebelumnya juga sempat menahan pergerakannya. Di sini tidak menunjukkan demand area atau menunjukkan demand power yang cukup kuat dan bahkan kalau kalian lihat nih dari stochastic RSI-nya di bagian sini kalian bisa notice bahwasannya ini meskipun di demand area kondisinya adalah oversold teman-teman atau jenuh jual. So, di sini ya memang ada potensi untuk rebound, namun tentu teman-teman juga harus notice dan harus realistis bahwasannya secara tren ini masih bearish teman-teman dan tentu ada potensi untuk Mudding ini kembali terkoreksi kembali ke demand area di bawahnya teman-teman ya. Lebih kurang seperti itu untuk price action-nya. Dan kalau kita intip dari segi yang lain, mungkin kita lihat dari analytic-nya. Dari terakhir kali saya review atau dari terakhir kali saya bahas seputar Mudding ini, di mana pada saat itu return-nya minus 30-an% lebih, sekarang udah bertambah teman-teman jadi minus 40-an%, tepatnya 41,80%, 8% ya. Jadi tepatnya di minus 41,8% di kuartal pertama dan di bulan Januari tahun 2025 ini. So, let's see apakah memang Mudding ini masih quote on quote masih bisa nih memperbaiki return-nya yang buruk dengan kenaikannya yang mungkin bisa aja memang di Q1 ini bisa naik cukup signifikan apabila memang ada katalisnya yang mendukung, narasi yang happening atau community yang juga, terus quote on quote mengakumulasi. So, kita akan coba lihat nih apakah memang hal tersebut memungkinkan terjadi atau justru di Q1 nih bukan kuartalnya Mudding atau bahkan 2025 ini bukan tahunnya Mudding teman-teman. Di mana di sini, memang masih bisa aja di kuartal 1 Mudding ini justru memberikan return yang relatif negatif dan mungkin ya bisa aja lebih dalam daripada ini untuk koreksinya. So, gimana menurut kalian? Apakah Mudding ini adalah aset yang menarik menurut kalian dan layak diakumulasi karena ada potensi return-nya udah, eee,
bisa aja kembali ke return positifnya, atau justru menurut kalian mungkin Mooding ini udah koreksi banyak dan ada potensi untuk rebound, atau kalian ada di sisi seberangnya, di mana menurut kalian Mooding ini adalah meme coin yang nggak terlalu happening lagi di tahun 2025 ini, dan akan ada potensi justru terus terkoreksi lagi ke harga yang lebih rendah. Feel free tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar di bawah, dan buat kalian yang belum tahu mungkin saya relatif baru ya create Instagram account, so teman-teman boleh banget untuk follow di username tertera. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, boleh komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan untuk bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mau sekaligus support saya, bisa request aja analisa koinnya lewat link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di description pada channel YouTube saya, teman-teman. Dan oke, that's all sebenarnya sih seputar Mudeng, karena memang gak banyak yang bisa dibahas dan memang analisa saya sebelumnya masih relatif tepat, teman-teman. So kalian bisa banget untuk nonton analisa sebelumnya juga. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah support saya dan udah nonton sampai habis. And I'll see you teman-teman in the next video.